Terima kasih Bapak karena Engkau selalu menolong kami. Kami tiba saatnya mendengarkan akan firman Tuhan. Kami mohon urapan Roh Kudus turun atas kami, mengurapi hati kami, mengurapi pikiran kami, sehingga firman Tuhan dapat menguatkan kami, dapat mengingatkan kami bahwa sesungguhnya hidup kami mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, hamba menyerahkan dari awal sampai berakhir. Biarlah Tuhan selalu beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Salam. Salam. Ada sukacita? Amin. Ya. Kita bersyukur hari ini Bapak Ibu kita boleh bertemu kembali. Kita bersukacita, kita boleh meninggikan nama Tuhan. Ya. Orang-orang yang menikmati hadirat Tuhan adalah orang-orang yang sungguh bahagia. Ya. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Ya. Dalam keadaan apapun, mungkin kita mendapatkan kebahagiaan yang istilahnya yang didapatkan oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan pun. Tetapi itu bukan kebahagiaan atau bukan sukacita yang sesungguhnya. Tetapi kebahagiaan dan sukacita yang sesungguhnya hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Jadi berbahagialah kita yang memberikan hidupnya, memberikan waktunya untuk datang bersyukur kepada Tuhan hari ini. Karena kita adalah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang bersukacita karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka dari kitab Wahyu. Mungkin firman Tuhan sering kita dengarkan. Jadi Bapak Ibu, kembali kita merenungkan bersama dari kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-6 tentang jemaat Sardis. Bapak Ibu, saya akan membacakan bagi kita dan Bapak Ibu mengikuti di Alkitab masing-masing. Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, satu judul kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencermakan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ayat yang terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Sardis adalah jemaat yang hebat. Jemaat Sardis adalah jemaat yang kaya, ya. Jemaat yang
istilahnya di dalam apa yang mereka miliki adalah jemaat yang istimewa. Tetapi saya akan memberikan satu tema dari firman Tuhan adalah hidup padahal mati. Hidup padahal mati. Di ayat yang pertama dia berkata, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bapak Ibu, Tuhan menyampaikan sesuatu kata-kata yang tegas kepada jemaat Sardis. Apa maksud Tuhan menyampaikan engkau hidup tetapi padahal engkau mati? Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh di dalam konteks ini, di ayat yang pertama yang dimaksud adalah mati, adalah merupakan suatu kemerosotan jemaat Tuhan. Kemerosotan iman percaya mereka di dalam Tuhan. Jemaat Sardis adalah jemaat yang hebat, jemaat yang kaya, jemaat yang sempurna di dalam apa yang mereka miliki. Tetapi Tuhan berkata, engkau memang hidup tetapi padahal mati. Yang mati adalah kerohanian mereka, iman mereka. Yang mati adalah bukan sesuatu fisik mereka, tetapi hidup mereka di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan tekankan, mati. Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan satu hal yang kita prihatin. Bapak Ibu, di luar sana banyak gereja yang memang hebat. Di luar sana kita melihat bahwa banyak gedung gereja yang mewah, yang memang disanjung, yang memang dipuji-puji. Menurut manusia ini gereja yang hebat, gereja yang banyak jemaatnya, gereja yang bertumbuh secara gedung. Tetapi belum tentu apakah berkenan dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang menyebabkan jemaat ini mati, merosot di dalam iman mereka? Yang pertama adalah mereka cepat puas dengan apa yang mereka capai. Ini jemaat yang cepat puas. Mereka mengikut Tuhan kalau memang sudah mentok, ya udahlah, sampai di situ. Tetapi firman Tuhan berkata, mengikut Tuhan adalah merupakan sesuatu mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Jangan jemu-jemu, kata firman. Tidak ada batas memperjuangkan iman kita di hadapan. Tidak ada batas. Tuhan tidak memberikan batas. Engkau umur 20 tahun, 30 tahun boleh lewat. Tidak seperti pendidikan, tidak seperti sekolah. 3 tahun jenjang SMP, SMA, tamat, selesai. Atau melanjutkan perguruan tinggi selama 4 tahun atau 5 tahun, sudah ada gelar. Di dalam mengikut Tuhan tidak seperti itu, ya. Tidak ada kelulusan, tetapi mengiring Tuhan sampai akhir hayat hidup kita, ya. Perjuangan, Rasul Paulus berkata bahwa engkau harus memperjuangkan iman sampai pada garis finish. Ya. Jadi Bapak Ibu, jemaat Sardis ini jemaat yang cepat puas dengan apa yang mereka dapatkan. Ya, hidup di dalam dosa, kemunafikan. Ibadah atau pekerjaan mereka bertujuan hanya menyenangkan diri mereka sendiri. Ya. Apapun yang mereka lakukan hanya tertuju supaya mereka dihargai, supaya mereka dihormati. Apapun yang mereka lakukan seakan-akan karena kehebatan diri sendiri, bukan lagi kepada Tuhan tertuju. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan lagi mengingatkan di ayat yang kedua B berkata bahwa tidak satupun dari pekerjaan mereka sempurna di hadapan Allah. Diwarnai dengan dosa, diwarnai dengan pelanggaran mereka. Tidak ada satupun yang berkenan kepada Tuhan. Apapun yang mereka lakukan. Kenapa? Karena didorong oleh kemunafikan, didorong oleh suatu tujuan untuk menyenangkan diri sendiri.
Bukan lagi Tuhan yang disenangkan, tetapi ego pribadi sendiri. Itu yang mendorong mereka untuk memperjuangkan apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sebagai jemaat Tuhan, orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, mungkin kita berkata bahwa kita sudah secara usia sudah puas, ya, sudah cukup. Tetapi saya sampaikan bahwa di dalam mengikut Tuhan, iman di dalam Kristus tidak memandang sebanyak apa selama kita mengikut Tuhan. Tidak, itu bukan ukuran bagi setiap umat manusia. Bukan dalam arti, oh saya sudah puluhan tahun mengikut Tuhan, cukuplah itu membuat saya berkenan kepada Tuhan. Tidak. Atau bagi anak-anak muda, oh belum saatnya saya menyenangkan Tuhan, belum saatnya untuk bersekutu dengan Tuhan, belum saatnya untuk menghadap Tuhan, karena belum, masih panjang. Ya, saya masih muda, masih belasan tahun. Mungkin nanti kalau sudah umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun baru saya menghadap Tuhan, baru sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, mengikut Tuhan tidak memandang usia, siapapun kita. Jadi kita akan memperjuangkan iman kita di hadapan Tuhan. Jemaat Sardis adalah jemaat yang memang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tetapi kata Tuhan berkata bahwa engkau memang sudah mati. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang menyebabkan jemaat Sardis mati secara rohani? Yang kedua, karena memiliki sifat keduniawian mewarnai hidup mereka. Sifat keduniawian selalu melekat di dalam hidup mereka. Ya. Di luar memang enak, di luar memang oke kelihatannya, di luar memang manis. Orang dunia melihat baik adanya. Tetapi menurut Tuhan mereka sudah mati. Mungkin ibaratnya seperti satu pohon yang memang di luar tidak ada sesuatu ciri-ciri pohon ini memiliki suatu kerusakan, tetapi padahal di dalamnya sudah busuk. Kelihatannya di luar tidak ada apa-apa, sudah dibalut oleh kemunafikan, sudah dibalut oleh sesuatu gambaran bahwa ini orang hidup benar-benar dalam Tuhan. Inilah ciri-ciri jemaat Sardis. Keduniawian lebih mementingkan keduniaan daripada mementingkan diri untuk menghadapi. Ya. Mereka seperti buah. Di luar memang mulus, tetapi di dalam ada kumbangnya. Seperti buah apa yang banyak itunya itu, seperti kendondong lah istilahnya. Di luar sangat licin, enak untuk dilihat, tetapi di dalam banyak tulang belulang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, inilah gambaran jemaat Sardis. Ya. Seperti, kurang lebih seperti orang-orang Farisi. Mereka memakai jubah, menggambarkan bahwa mereka adalah hidup benar-benar di dalam Tuhan, menjaga kewibawaan, menjaga supaya hidup benar-benar bahwa ini pengikut Tuhan, ini imam yang hebat. Padahal di dalam hati bukan tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini gambaran bahwa seseorang tidak bisa dipandang dari luarnya saja. Siapapun dia tidak bisa diukur dari kesungguhannya, dari kerinduannya mengikut Tuhan, tetapi diukur oleh suatu sikap, diukur oleh kesungguhan hati, diukur oleh pribadi itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di konteks ini Tuhan masih mendapatkan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, di situ juga ada jemaat Sardis yang memang berkenan kepada Tuhan. Tidak semuanya. Jemaat Sardis ada juga beberapa orang yang menyenangkan hati Tuhan. Di ayat yang keempat saya akan membacakan begini. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya,
Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Berjalan bersama Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, dan mereka layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan sesuatu peringatan bagi kita. Mari kita sebagai umat Tuhan hidup secara jasmani, dan kita juga hidup di dalam iman dan percaya kita. Sukacita, kebahagiaan, saya sampaikan tadi, adalah merupakan ketika kita ada di dalam hadirat. Ada banyak orang yang memutarbalikkan keadaan ini karena dia tidak mendapatkan sesuatu apa yang diharapkan ketika ia mengikut Tuhan. Mungkin ketika ia sudah sungguh-sungguh berdoa, tetapi tidak ada sesuatu jawaban dari Tuhan. Seakan-akan tidak ada jawaban, sehingga ia putus asa. Dan sehingga perbuatan dan kesungguh-sungguhannya dalam Tuhan hanya berpura-pura saja. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Sardis adalah jemaat yang istimewa, jemaat yang kaya raya, jemaat yang cukup mewah, berkelimpahan. Tetapi itu secara dunia. Tetapi secara iman di dalam Tuhan, Tuhan berkata, engkau sudah mati. Berarti di dalam hal ini Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat siapa kita. Tuhan tidak melihat apa yang kita miliki saat ini. Tuhan tidak melihat seperti apa pangkat kita. Tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati, ketulusan hati, dan iman percaya yang disertai dengan perbuatan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang disertai Tuhan bukan dalam arti orang yang bebas dari masalah. Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan bukan tidak pernah sakit. Orang yang hidup di dalam Tuhan bukan dalam arti segala sesuatu dia merasakan dengan damai, dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Tetapi orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan adalah ketika ia mengalami suatu problem hidup dan dia bisa bersyukur. Itulah orang yang benar-benar melihat karya-karya Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini biarlah terus mengingatkan kita dan memberikan suatu ingatan bagi kita supaya kita mengikut jalannya Tuhan dengan penuh kesungguhan. Jangan dengan kepura-puraan. Apa yang disampaikan lewat jemaat Sardis ini adalah gambaran orang yang penuh dengan kemunafikan, orang yang penuh dengan kebohongan, yang mementingkan keduniawian daripada Tuhan. Ya. Jadi jemaat Tuhan, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Kristus, dan disertai dengan tindakan-tindakan yang baik, disertai dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Semoga kita dapat diberkati dan terus dapat dikuatkan dan terus mengikut Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh kebanggaan. Sebelum kita menutup dalam doa, mari kita mengangkat satu pujian. Satu pujian, kita menyembah Tuhan dengan penuh ketulusan hati. Mari kita katakan, aku menyembah dengan sikap berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak.
sama-sama di dalam pujian. Demikianlah firman Allah yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah firman itu mengingatkan kami, menguatkan kami, supaya kami tetap ikut di dalam hadirat Tuhan, sungguh-sungguh mengikut Tuhan sampai seumur hidup kami. Materaikanlah firman Tuhan itu di dalam hati kami Bapa, sehingga kami terus kuat dan terus dibimbing lewat firman Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.